Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, Ustazah akan menjelaskan mengenai flora dan fauna Indonesia. Sebelumnya, kalian sudah mengenal mengenai letak astronomis Indonesia, letak geografis Indonesia, dan mengenai iklim musim itu apa, iklim tropis itu apa, dan yang menyebabkan musim kemarau itu angin apa, dan yang menyebabkan musim hujan itu angin apa. Sekarang kita masuk ke flora dan fauna di Indonesia. Oke, flora dan fauna di Indonesia itu terbagi beberapa macam dan memiliki jenisnya masing-masing. Tentu jenisnya sangat berbeda dengan negara-negara lain karena kita memiliki kekhasannya sendiri-sendiri. Flora di Indonesia itu didominasi oleh hutan. Jadi banyak hutan di Indonesia. Makanya di Indonesia terkenal dengan salah satu negara yang disebut negara yang menyumbang oksigen terbesar atau paru-paru dunia. Langsung saja, persebaran flora di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada iklim yang menyebabkan daerah-daerah di Indonesia itu memiliki ciri khas tumbuhannya masing-masing. Terus ada jenis tanah, suburkah tanahnya di daerah tersebut itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman di sana, pertumbuhan tumbuh-tumbuhan di sana. Terus bagaimana fisiografisnya, keadaan alamnya itu seperti apa, atau misalnya ketinggian tempatnya itu di atas laut seperti apa, itu yang akan mempengaruhi tumbuhan apa yang tumbuh di daerah tersebut. Di Indonesia, persebaran fauna itu terbagi beberapa macam. Yang pertama itu hutan musim. Hutan musim itu adalah hutan yang ciri khasnya daerah yang memiliki hutan musim itu biasanya curah hujannya hanya 60 mm per tahun. 60 mm per tahun. Hutan musim itu terbagi dua. Ada hutan musim gugur sama ada hutan musim yang hijau sepanjang tahun. Hutan musim gugur dia akan menggugurkan daunnya pada waktu-waktu tertentu, misalnya musim kemarau. Sedangkan hutan musim hijau sepanjang tahun dia tidak menggugurkan daunnya. Jadi daunnya itu stabil sepanjang tahun. Jadi tidak ada perguguran daun ketika musim kemarau. Hutan musim gugur itu biasanya terdapat di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Papua bagian selatan. Yang kedua, hutan musim hijau sepanjang tahun itu biasanya terdapat di Pulau Sumbawa, Timor, dan Wetar. Pulau Sumbawa, Pulau Timur, dan Pulau Wetar. Oke. Itu adalah jenis flora yang pertama. Yang kedua, jenis flora hutan hujan tropis. Apa sih bedanya hutan hujan tropis dengan hutan musim? Hutan hujan tropis adalah hutan yang tumbuh pada iklim tropis. Tentu karena Indonesia adalah negara yang beriklim tropis. Hutan hujan tropis itu memiliki ciri-ciri seperti ini. Hutannya sangat lebat, memiliki tinggi tumbuhan yang rata-rata sama dengan tinggi yang lebih dari ukuran orang dewasa. Kerapatan daunnya itu sangat rapat, jadi cahaya matahari itu sulit ditembus. Itu hutan hujan tropis. Biasanya daun-daunnya sangat lebar sehingga menyebabkan hutan tersebut sangat rindang. Biasanya di hutan hujan tropis itu kaya akan faunanya di dalam situ. Di mana sih terdapat hutan hujan tropis? Hutan hujan tropis itu terdapat di Jawa bagian barat, di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, dan Papua bagian utara. Jawa bagian barat, Kalimantan, Sumatera, dan Papua bagian utara itu hutan tropis. Yang ketiga, jenis flora yang ada di Indonesia itu ada sabana. Sabana itu apa? Sabana itu adalah lahan yang ditumbuhi oleh semak belukar dan memiliki pohon yang rata-rata kerapatannya jarang. Jadi dia seperti lahan yang banyak tumbuhan rumput-rumputnya, semak-semaknya, ada pohonnya tapi relatif jarang.
tumbuhnya itu tidak rapat. Itu sabana. Biasanya sabana ini dimanfaatkan oleh orang-orang peternak untuk memberi makan hewan ternaknya karena banyak rumputnya di sana. Biasanya juga disebut dengan padang rumput. Sabana itu terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Jenis tumbuhannya biasa yang tumbuh itu adalah akasia. Oke, itu dari flora di Indonesia. Bisa kita simpulkan flora di Indonesia terbagi 3. Ada hutan musim, atau ada hutan hujan tropis, dan ada sabana. Hutan musim itu terbagi 2, hutan musim gugur dan hutan musim hijau sepanjang tahun. Oke, beralih ke fauna. Fauna di Indonesia, secara geologis fauna di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu ada fauna Indonesia bagian barat, ada fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian barat itu biasanya disebut dengan tipe asiatis. Biasanya terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali, serta Pulau Kalimantan. Jenis yang hewan-hewan yang ada di fauna Indonesia bagian barat yaitu ada mamalia seperti gajah, badak bercula 1, tapir, banteng, reptil, kura-kura, buaya, biawak, dan kadal. Yang sedangkan yang kedua itu ada fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan terdapat di kawasan Wallace, meliputi Pulau Sulawesi dan pulau sekitarnya, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Fauna ini dikategorikan sebagai fauna asli Indonesia. Jadi fauna asli Indonesia terdapat di bagian tengah atau tipe peralihan. Jenisnya itu kuskus, hewan yang ada biasanya kuskus, anoa, terus komodo, burung maleo, ada tapir, dan tarsius. Itu yang ada di fauna Indonesia bagian tengah. Sedangkan berikutnya itu adalah fauna Indonesia bagian timur. Berarti dia berada di bagian timur Indonesia, berarti di daerah Papua, di Kepulauan Halmahera, Kepulauan Aru, dan pulau kecil sekitarnya. Biasanya fauna Indonesia bagian timur itu disebut sebagai fauna australialis karena mirip dengan hewan-hewan Australia. Jenis hewannya itu ada kanguru, walabi, beruang, kakak tua, nuri, cendrawasih, dan burung raja udang. Itu yang ada di fauna Indonesia bagian barat. Hewan-hewan di Indonesia itu terbagi menjadi 3 tadi. Ada fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tipe peralihan atau bagian tengah. Yang ketiga adalah fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia ini ada yang namanya membagi apa sih yang membaginya jadi fauna Indonesia bagian barat, tengah, timur, itu ada garisnya. Namanya garis Wallace and garis Weber. Apa itu garis Wallace dan garis Weber? Nanti kita cari tahu sama-sama garis Wallace dan garis Weber. Di akhir pembelajaran, Ustazah ingin kasih kalian tugas. Yang pertama, cari tahu apa itu garis Wallace dan garis Weber. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.